semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa ada suku bunga? Kenapa bunga pinjaman bisa naik turun? Atau kenapa kita bisa mendapatkan bunga saat menabung di bank? Suku bunga adalah salah satu elemen penting dalam dunia keuangan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pinjaman rumah, tabungan, investasi, hingga kebijakan ekonomi negara. Nah, di video ini kita akan membahas teori tingkat suku bunga dengan cara yang mudah dipahami. Yuk kita mulai! Sederhananya, suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan uang mereka dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, suku bunga dinyatakan dalam persentase dari jumlah pinjaman. Tapi, bukan cuma pinjaman yang terkena suku bunga loh. Jika kita menabung di bank, kita juga akan menerima bunga sebagai imbalan karena telah menyimpan uang kita di sana. Jadi, suku bunga bisa menjadi keuntungan bagi kita yang menabung, tapi juga bisa menjadi beban bagi kita yang berhutang. Kenapa suku bunga itu penting? Karena suku bunga mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, mulai dari keputusan individu untuk menabung atau meminjam, hingga keputusan bisnis untuk berinvestasi atau ekspansi. Misalnya, jika suku bunga tinggi, orang akan cenderung menabung karena mereka bisa mendapatkan bunga lebih tinggi. Tapi di sisi lain, suku bunga tinggi juga membuat pinjaman lebih mahal, sehingga bisnis bisa jadi enggan untuk berinvestasi. Sebaliknya, kalau suku bunga rendah, orang cenderung lebih banyak meminjam untuk membeli rumah, mobil, atau investasi. Itu sebabnya bank sentral mengatur suku bunga untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya suku bunga, di antaranya 1. Ketersediaan dana. Jika bank kekurangan dana, namun permintaan pinjaman tinggi, bank akan naikkan suku bunga simpanan untuk menarik lebih banyak dana. Sebaliknya, jika ada banyak simpanan, tapi permintaan pinjaman rendah, suku bunga simpanan akan turun. 2. Kompetisi. Bank harus menawarkan suku bunga simpanan yang lebih tinggi dari pesaing untuk menarik dana. Suku bunga pinjaman harus lebih rendah dari pesaing untuk bersaing. 3. Kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah menetapkan batas atas dan batas bawah untuk suku bunga simpanan dan pinjaman. 4. Target laba. Jika target laba tinggi, suku bunga pinjaman juga akan tinggi. Jika target laba rendah, suku bunga pinjaman juga rendah. 5. Jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin tinggi suku bunganya karena risiko yang lebih besar di masa depan. 6. Kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan, semakin rendah suku bunga pinjaman yang dibebankan. 7. Kondisi perusahaan. Reputasi dan kredibilitas peminjam mempengaruhi tingkat suku bunga yang dibebankan. 8. Jaminan pihak ketiga. Jaminan dari pihak ketiga yang bonafit dapat menurunkan suku bunga pinjaman. Jenis-jenis tingkat suku bunga. Suku bunga nominal adalah tingkat bunga yang harus dibayar selain dari pengembalian pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Artinya, jika seseorang meminjam uang, mereka tidak hanya mengembalikan jumlah yang dipinjam, tetapi juga harus membayar bunga sebagai biaya pinjaman tersebut. Suku bunga nominal terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu 1. Tingkat bunga murni. Bagian dari bunga yang mencerminkan pengorbanan investor untuk menunda konsumsi saat ini. 2. Premi resiko. Tambahan bunga sebagai kompensasi atas resiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. 3. Biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk proses administrasi dan operasional. 4. Premi inflasi. Premi inflasi untuk mengantisipasi kenaikan harga
di masa mendatang agar nilai uang tetap stabil. Adapun rumus untuk menghitung suku bunga nominal adalah suku bunga nominal sama dengan tingkat bunga murni ditambah premi resiko ditambah biaya transaksi ditambah premi inflasi. Misalnya, jika suatu bank menetapkan tingkat bunga murni sebesar 3%, premi resiko sebesar 2%, biaya transaksi sebesar 1%, premi inflasi sebesar 4%, maka suku bunga nominalnya adalah 3% ditambah 2% ditambah 1% ditambah 4%, yang berarti 10%. Jadi, jika seseorang meminjam 10 juta rupiah, maka bunga yang harus dibayar dalam setahun adalah 1 juta. Suku bunga murni. Sekarang, mari kita bahas suku bunga murni atau real interest rate. Suku bunga murni adalah tingkat bunga nominal yang dikurangi dengan laju inflasi yang terjadi selama periode waktu yang sama. Adapun rumus untuk menghitung suku bunga murni adalah suku bunga murni sama dengan suku bunga nominal dikurangi inflasi. Misalnya, jika suku bunga nominalnya adalah sebesar 10% dan laju inflasi saat ini sebesar 4%, maka suku bunga murni sama dengan 10% dikurangi 4%, yang berarti suku bunga murni sebesar 6%. Artinya, setelah mempertimbangkan inflasi, keuntungan real dari investasi atau pinjaman tersebut adalah sebesar 6%. Nah, sekarang kalian sudah paham apa itu suku bunga nominal dan suku bunga murni. Pastikan untuk selalu memperhitungkan suku bunga sebelum mengambil pinjaman atau investasi. Teori suku bunga klasik atau loanable fund theory. Salah satu teori tertua tentang suku bunga adalah teori klasik. Teori ini sering disebut loanable fund theory. Teori ini mengatakan bahwa suku bunga terbentuk di pasar dana pinjaman, di mana ada dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah kelompok penabung atau yang sering disebut supply loanable fund. Di kelompok pertama berisi tentang orang-orang atau perusahaan yang memiliki kelebihan uang dan ingin menabung. Kelompok kedua adalah kelompok investor atau yang sering disebut demand loanable fund. Di kelompok kedua berisi tentang pengusaha atau individu yang ingin meminjam uang untuk investasi atau konsumsi. Semakin tinggi suku bunga, semakin banyak orang yang tertarik menabung. Namun, investasi bisa berkurang karena biayanya jadi lebih mahal. Jadi, keseimbangan suku bunga terjadi ketika jumlah tabungan sama dengan jumlah permintaan investasi. Ini seperti pasar biasa, di mana kalau permintaan pinjaman tinggi tapi tabungannya rendah, maka suku bunga akan naik. Sebaliknya, kalau banyak orang yang menabung tapi sedikit yang mau meminjam, maka suku bunga akan turun. Bayangkan kalau banyak bisnis yang ingin berkembang dan butuh modal, tetapi jumlah orang yang menabung sedikit, maka suku bunga akan meningkat untuk menarik lebih banyak tabungan. Sebaliknya, jika masyarakat lebih suka menabung daripada meminjam, maka suku bunga akan turun agar lebih banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi. Nah, inilah konsep utama dari loanable fund theory. Teori ini masih digunakan sampai sekarang untuk memahami bagaimana kebijakan suku bunga mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan.
Teori Keynes atau liquidity preference. Berbeda dengan teori klasik, John Maynard Keynes punya teori sendiri yang disebut liquidity preference theory. Menurut Keynes, suku bunga tidak hanya ditentukan oleh tabungan dan investasi, tetapi juga oleh permintaan dan penawaran uang. Keynes menjelaskan bahwa orang yang menyimpan uang dengan 3 alasan utama. 1. Transaction motive, untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, seperti membeli makanan atau membayar tagihan. 2. Precautionary motive, untuk berjaga-jaga menghadapi situasi darurat seperti biaya rumah sakit atau kehilangan pekerjaan. 3. Speculative motive, untuk mencari keuntungan dari perubahan suku bunga atau investasi. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit orang yang memegang uang tunai dan lebih memilih menyimpannya di bank atau berinvestasi. Sebaliknya, kalau suku bunga rendah, orang cenderung memegang lebih banyak uang tunai. Analisa kurva ISLM. 1. Konsep dasar IS. Bayangkan ada seorang pengusaha yang ingin meminjam uang dari bank untuk mengembangkan bisnisnya. Keputusan bank dalam memberikan pinjaman sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Saat suku bunga rendah, banyak orang dan bisnis akan tertarik untuk meminjam uang, sehingga investasi dan konsumsinya meningkat. Ini berkaitan dengan keseimbangan di pasar barang dan jasa yang dijelaskan dalam kurva IS. 2. Konsep dasar LM. Di sisi lain, bank sentral juga mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika jumlah uang terlalu banyak, bisa menyebabkan inflasi. Tetapi, jika terlalu sedikit, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, keseimbangan di pasar uang ini dijelaskan oleh kurva LM. 3. Keseimbangan ISLM. Kombinasi antara pasar barang dan jasa serta pasar uang inilah yang menentukan keseimbangan dalam perekonomian. Jadi, setiap kali suku bunga berubah, ekonomi juga ikut beradaptasi. 4. Model ISLM. Bayangkan ada seorang pengusaha. Dia ingin memproduksi barang, tapi butuh modal. Bank memberikan pinjaman, dan dengan uang itu, produksi meningkat. Tapi, bagaimana kalau tingkat bunga berubah? Nah, model ISLM membantu kita memahami hubungan antara suku bunga dan pendapatan nasional. 5. Pasar barang dan kurva IS. Pasar barang sendiri itu seperti pasar beneran, tempat penawaran dan permintaan bertemu. Nah, kurva IS menunjukkan hubungan antara suku bunga dan pendapatan nasional. Jadi, kalau suku bunga turun, lalu investasi naik, akan menyebabkan pendapatan meningkat. 6. Penurunan kurva IS. Kalau suku bunga naik, investasi jadi lebih mahal. Pengusaha tadi mikir 2 kali sebelum pinjam uang. Bisnisnya melambat dan pendapatan nasional turun. Makanya, kurva IS miring ke bawah. 7. Perpotongan Keynesian. Di titik tertentu, pengeluaran yang direncanakan sama dengan pengeluaran aktual. Misalnya, pemerintah berencana mengeluarkan dana untuk proyek infrastruktur. Kalau sesuai rencana, ekonomi stabil, ini yang disebut perpotongan Keynesian. 8. Kenaikan belanja pemerintah dalam perpotongan Keynesian. Kalau pemerintah menambah belanja, misalnya membangun jalan baru atau banyak bisnis yang kebagian proyek, pekerja dapat gaji, nah itu menyebabkan pendapatan nasional meningkat. Ini efek pengganda dari kebijakan fiskal. 9. Tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Misalnya, bank menurunkan suku bunga, pengusaha jadi lebih mudah pinjam uang,
investasi naik, lalu ekonominya tumbuh. Tapi kalau bunga naik, wah, investasinya turun, lalu ekonomi bisa melambat. 10. Kebijakan fiskal dan kurva IS. Kebijakan fiskal itu kayak rem dan gas di mobil. Kalau pemerintah ingin ekonomi tumbuh, mereka bisa naikin belanja atau turunin pajak. Ini bikin kurva IS bergeser ke kanan. 11. Kurva LM dan teori preferensi likuiditas. Di sisi lain, ada kurva LM yang nunjukin hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan di pasar uang. Menurut Keynes, orang lebih suka pegang uang kalau suku bunganya rendah. Tapi kalau bunga tinggi, mereka lebih suka nabung di bank. 12. Kurva preferensi likuiditas dan rumus keseimbangan. Bank sentral ngeliat berapa banyak uang yang diminta dan disediakan di pasar. Kalau terlalu banyak uang yang beredar, suku bunga naik biar orang lebih banyak nabung. Begitu juga sebaliknya. Kalau uang di pasar kurang, suku bunga diturunkan biar investasi naik. 13. Penurunan jumlah uang beredar dalam teori preferensi likuiditas. Bayangkan kamu sedang berbelanja di pasar, lalu tiba-tiba uang yang beredar di masyarakat berkurang. Apa yang terjadi? Karena uang menjadi lebih langka, orang akan lebih sulit meminjam uang di bank. Akibatnya, bank menaikkan suku bunga agar mereka tetap untung. Ini sesuai dengan teori preferensi likuiditas. Ketika jumlah uang beredar turun, maka tingkat bunga akan naik. 14. Pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM. Sekarang, bayangkan gajimu naik. Wah, seneng banget kan? Dengan pendapatan yang lebih tinggi, kamu jadi lebih sering bertransaksi. Misalnya, makan di restoran, beli gadget baru, ataupun investasi. Karena lebih banyak orang butuh uang untuk transaksi, maka permintaan uang meningkat. Nah, dalam ekonomi, ini berarti keseimbangan uang real juga dipengaruhi oleh pendapatan. 15. Kebijakan moneter menggeser kurva LM. Pernah dengar nggak kalau Bank Indonesia bisa mengatur jumlah uang beredar di masyarakat? Nah, ini disebut kebijakan moneter. Kalau BI menambah jumlah uang beredar, keseimbangan uang real meningkat, dan kurva LM bergeser ke bawah. Dan juga sebaliknya, kalau Bank Indonesia mengurangi jumlah uang, kurva LM bergeser ke atas. Ini karena perubahan jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. 16. Penurunan dalam penawaran uang menggeser kurva LM ke atas. Nah, apa yang terjadi kalau jumlah uang beredar turun drastis? Misalnya, bank memperketat pemberian kredit. Orang-orang jadi lebih sulit meminjam uang, sehingga suku bunganya naik. Ini menyebabkan kurva LM bergeser ke atas. Dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, orang jadi lebih memilih menabung daripada berinvestasi, yang akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan, dalam model ISLM ini menjelaskan bagaimana interaksi antara pasar barang dan pasar uang menentukan keseimbangan ekonomi. Kurva IS menunjukkan hubungan negatif antara suku bunga dan pendapatan nasional di pasar barang. Sementara kurva LM menggambarkan keseimbangan di pasar uang berdasarkan preferensi likuiditas. Teori neo-Keynesian atau modern. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh kebijakan bank sentral melalui pengendalian penawaran uang atau money supply. Bank sentral dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika bank sentral menambah jumlah uang beredar, suku bunga cenderung turun. Jika bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, suku bunga cenderung naik.
Selain itu, tingkat suku bunga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 1. Inflasi. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi pula suku bunganya. 2. Resiko. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula suku bunga yang diminta. 3. Prevensi likuiditas. Jika masyarakat lebih menyukai memegang uang tunai, permintaan uang meningkat dan suku bunga cenderung naik. 4. Harapan masyarakat. Jika masyarakat mengharapkan suku bunga akan naik di masa depan, maka permintaan uang meningkat dan suku bunga cenderung naik. Teori paritas tingkat bunga. Guys, tahu nggak sih hubungan antara suku bunga dan nilai tukar mata uang? Ini yang disebut teori paritas tingkat bunga. Intinya, kalau suku bunga di satu negara lebih gede dibandingkan negara lain, mata uangnya bakal turun. Tapi, kalau suku bunganya lebih kecil, mata uangnya bakal naik. Kenapa bisa gitu? Simpel aja nih, investor bakal mindahin duitnya ke negara yang suku bunganya lebih gede buat dapat return yang lebih tinggi. Ini bikin permintaan mata uang negara itu naik, jadi mata uangnya ikut naik juga. Tapi semua ini mempunyai beberapa syarat, kayak pasar keuangan yang efisien, gak ada biaya transaksi dan pajak, serta investor yang risk neutral. Kalau syaratnya terpenuhi, perbedaan suku bunga bakal kelihatan jelas di pergerakan nilai tukar. Jadi buat investor, teori ini bisa jadi pertimbangan dalam menyusun portofolio. Sedangkan buat pemerintah, teori ini bisa jadi dasar dalam nentuin kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Halo semua, selanjutnya kita membahas mengenai analisa kebijakan moneter dengan consumption investment approach. Pendekatan konsumsi dan investasi. Jadi pendekatan ini lihat gimana suku bunga mempengaruhi konsumsi dan investasi masyarakat. Kalau suku bunga naik, orang cenderung lebih suka nabung daripada beli barang. Itulah efek dari konsumsi. Di sisi lain, investasi juga bakal turun, karena modal makin mahal, itulah efek investasi. Contoh kasusnya adalah pemerintah mau ngerem inflasi. Caranya, naikin suku bunga. Nah, kalau suku bunga naik, konsumsi turun, investasi juga turun. Ini namanya pendekatan konsumsi dan investasi dalam kebijakan moneter. Jadi, suku bunga adalah bagian penting dari ekonomi. Teori klasik mengatakan suku bunga dipengaruhi oleh tabungan dan investasi. Sedangkan Keynes berpendapat suku bunga tergantung pada permintaan dan penawaran uang. Ada juga suku bunga nominal dan real yang menunjukkan dampak inflasi terhadap keuntungan sebenarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.